thank you, President Xi, for your hospitality, for the warm welcome that's been extended to this delegation, and for the opportunity that our partnership brings to both our peoples, and I would suggest as well to the world. Mr. President. Hubungan Amerika Serikat dan Kanada memasuki fase yang semakin kompleks. Negara yang selama ini dikenal sebagai sekutu paling dekat Washington, kini justru mengambil langkah strategis yang dinilai bertentangan dengan kepentingan Amerika Serikat. Kunjungan Perdana Menteri Kanada ke Beijing dan pertemuannya dengan Presiden China Xi Jinping memicu reaksi keras dari Donald Trump. Langkah ini dinilai berpotensi mengguncang keseimbangan ekonomi global, khususnya di sektor otomotif dan energi. Apa sebenarnya yang terjadi? Dan seberapa besar dampaknya bagi Amerika Serikat dan tatanan geopolitik dunia? Inside Daily akan mengulasnya secara mendalam. 2 hari lalu, Perdana Menteri Kanada melakukan kunjungan resmi ke Beijing dan bertemu langsung dengan Presiden Xi Jinping. Pertemuan ini tergolong langka, mengingat hubungan Kanada-China selama beberapa tahun terakhir cenderung dingin akibat tekanan geopolitik dari Amerika Serikat. Pertemuan tersebut membahas kerjasama bilateral strategis, mencakup sektor perdagangan, energi, pertanian, serta arah kerjasama jangka panjang di tengah perubahan tatanan global. Langkah ini langsung menimbulkan spekulasi bahwa Kanada mulai menyesuaikan strategi luar negerinya terhadap realitas kekuatan ekonomi dunia saat ini. Pertemuan ini menjadi sorotan karena terjadi di saat Amerika Serikat sedang meningkatkan tekanan terhadap China, khususnya di sektor teknologi dan kendaraan listrik. Bagi Kanada, China merupakan mitra dagang penting, terutama sebagai pasar ekspor hasil pertanian dan sumber investasi strategis. Dalam konteks inilah, kerjasama baru dengan China dipandang sebagai langkah pragmatis demi kepentingan ekonomi nasional Kanada. Salah satu poin paling krusial adalah kesepakatan terkait kendaraan listrik. Kanada dikabarkan memberikan kelonggaran tarif impor mobil listrik asal China, yang sebelumnya berada di kisaran sangat tinggi akibat tekanan kebijakan Amerika Serikat. Langkah ini memungkinkan kendaraan listrik China masuk ke pasar Kanada dengan biaya yang jauh lebih kompetitif. Kebijakan ini dinilai menguntungkan agenda dekarbonisasi Kanada, namun sekaligus memicu kemarahan Washington. Selain otomotif, sektor pertanian menjadi bagian penting dari kesepakatan tersebut. China memberikan penurunan tarif signifikan untuk produk canola shell asal Kanada. Canola merupakan komoditas strategis bagi Kanada, setara dengan peran kelapa sawit bagi Indonesia. Penurunan tarif ini membuka kembali akses pasar China bagi petani Kanada dan menyelamatkan industri bernilai ratusan triliun rupiah. Kanada juga disebut siap mengimpor puluhan ribu unit kendaraan listrik China sebagai bagian dari transisi energi dan pengurangan emisi karbon. Langkah ini menunjukkan bagaimana isu lingkungan kini menjadi faktor penting dalam kebijakan perdagangan internasional, sekaligus memperlihatkan dominasi China dalam rantai pasok kendaraan listrik global. Pemerintah Amerika Serikat merespons dengan keras. Menteri Transportasi AS menyebut kebijakan Kanada sebagai langkah strategis yang berisiko dan berpotensi merugikan industri otomotif Amerika Utara. Amerika selama ini berupaya membendung masuknya kendaraan listrik China ke pasar benua Amerika dengan alasan keamanan industri dan persaingan tidak sehat. Menariknya, sebelumnya AS dan Kanada sempat menyepakati langkah bersama untuk membatasi produk otomotif China. Namun keputusan terbaru Kanada menunjukkan adanya perbedaan kepentingan nasional yang semakin nyata di antara kedua negara. Hal ini memperlihatkan bahwa aliansi tradisional kini mulai diuji oleh tekanan ekonomi global. Canola shell merupakan industri bernilai ratusan triliun rupiah dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar di Kanada. Isu lingkungan terkait deforestasi dan efisiensi lahan juga menjadi sorotan. Perbandingan antara canola dan kelapa sawit menunjukkan adanya standar ganda dalam narasi lingkungan global yang selama ini berkembang. Bagi Kanada, keputusan ini dipandang sebagai langkah realistis untuk melindungi sektor strategis domestik. Pemerintah Kanada menegaskan bahwa kebijakan tersebut murni didasarkan pada kepentingan nasional, bukan keberpihakan ideologis. Ketegangan meningkat ketika Kanada meluncurkan kampanye iklan perdagangan bebas di Amerika Serikat yang menggunakan kutipan tokoh politik ikonik AS.
Langkah ini dianggap provokatif oleh Donald Trump dan memicu respons berupa tambahan tarif perdagangan terhadap Kanada. Kasus ini menunjukkan bahwa konflik ekonomi modern tidak hanya terjadi lewat tarif dan perdagangan, tetapi juga melalui perang narasi, opini publik, dan di media. Fenomena ini menjadi pengingat bagi negara lain, termasuk Indonesia, untuk mewaspadai pengaruh asing dalam ruang informasi domestik. China saat ini memimpin dunia dalam produksi kendaraan, khususnya mobil listrik. Kapasitas produksinya jauh melampaui Amerika Serikat, menjadikan sektor ini persaingan strategis utama. Tak heran jika pasar otomotif Amerika, yang nilainya mencapai puluhan kuadriliun rupiah per tahun, menjadi kepentingan vital yang ingin dipertahankan Washington. Ketegangan ini bukan semata soal ekonomi, tetapi juga menyangkut posisi global, pengaruh geopolitik, dan masa depan tatanan dunia. Perubahan kecil dalam kebijakan perdagangan bisa berdampak besar terhadap keseimbangan kekuatan global. Langkah Kanada menunjukkan bahwa di era multipolar, bahkan sekutu dekat pun dapat mengambil jalur berbeda demi kepentingan nasionalnya. Pertanyaannya, apakah ini awal pergeseran besar dalam aliansi global, atau sekadar manuver ekonomi jangka pendek? Inside Daily akan terus mengawal dan mengulas perkembangan geopolitik global secara mendalam dan objektif. Jika menurut Anda analisis seperti ini penting, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di Inside Daily berikutnya.